Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton lanjut video ini guys, silakan subscribe ya. Saya hitung 3, 2, 1. Terima kasih atas subscribe. Ya, selamat berjumpa lagi guys di pagi hari ini. Seperti biasa kita laksanakan kegiatan rutin kita, yaitu berolahraga. Nah, dan kali ini saya kembali berolahraga di rumah saja guys. Ya guys, kata orang ataupun para ahli kesehatan mengatakan bahwa berolahraga itu akan mendatangkan kesehatan jasmani dan rohani. Jadi jasmani itu seluruh anggota badan kita terasa sehat, mulai dari otot-otot, tulang-tulang, persendian dan lain sebagainya, jantung, paru-paru dan segala anggota tubuh kita yang penting yang ada di dalam itu terasa sehat. Itu adalah kesehatan jasmani. Dan kesehatan rohani tentunya pemikiran-pemikiran kita, akal pikiran kita terasa sehat, akan mudah menghasilkan ide-ide yang cemerlang apabila digunakan dengan baik. Dan inilah yang sangat kita butuhkan di dalam hidup ini. Oleh karena itu guys, saya melihat suasana akhir-akhir ini banyak orang yang penuh dengan kegelisahan karena takut datangnya tanggal 9 Desember itu. Ada juga ingin cepat-cepat agar tanggal 9 Desember itu supaya cepat sudah datang. Sementara ya, di sisi lain ada juga orang supaya mengharapkan agar tanggal 9 Desember itu kalau bisa tidak usah datang lah. Ya mungkin karena posisinya sekarang lagi nyaman sebagai pejabat misalnya ya, ataupun sebagai pengusaha. Sementara ada orang yang ingin cepat-cepat tanggal 9 Desember itu kalau bisa kok datang sudah cepat ya. Mungkin ada juga cita-citanya ingin apalah itu saya tidak mau pikirkan. Yang jelasnya guys, hilangkan pikiran-pikiran seperti itu, karena itu bukan kapasitas kita ya. Akan mudah menghasilkan depresi apabila kita kembangkan pemikiran itu yang bukan kapasitas kita ya. Bayangkan saja guys ya, kalau sekitar 270 daerah yang melaksanakan pilkada di tahun 2020 tanggal 9 Desember nanti, setiap daerah misalnya saja menghasilkan 2 ODGJ, maka 270 kali 2 akan menjadi 540 orang berpotensi menjadi orang dalam gangguan jiwa. Satu daerah 2, misalnya 1 dari pejabat. Mungkin pejabat itu menjadi ODGJ, mendapatkan gelar yang sebenarnya gelar yang tidak perlu kita dapatkan. Walaupun kita tidak bersekolah kita bisa dapatkan gelar itu, tapi kalau bisa janganlah guys ya. Ada juga dari pengusaha, misalnya 1 dari pejabat, 1 dari pengusaha. Setiap daerah kali 270, maka di Indonesia ini pada tanggal 9 Desember akan berpotensi
menghasilkan 540 orang dalam gangguan jiwa. Oleh karena itu guys, cuek aja dengan tanggal 9 Desember itu. Gunakan akal pikiran untuk memikirkan yang lain. Bagaimana hidup sehat, bagaimana hidup makmur, cukup. Ya tentunya kita fokus dengan kita punya profesi masing-masing guys. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah, tidak perlu kita pikir-pikiran jauh-jauh. Yang penting berusaha dan doalah. Tidak usah pikiran yang macam-macam yang bisa menghasilkan seseorang menjadi depresi, stres, ataupun yang paling parah menjadi orang dalam gangguan jiwa. Oleh karena itu guys, ya minimal kita berolahraga lah agar pikiran ini menjadi sehat, badan ini menjadi sehat. Kalau kita sudah keringat, ya keringat itu mungkin sebagai rezeki untuk menolak, sebagai sedekah untuk menolak daripada penyakit yang akan menyerang. Karena guys, orang yang kurang gerak, maka segala persendian itu akan menjadi kaku apabila ingin digerakkan. Pelumas-pelumas yang ada di sekitar persendian itu tidak berfungsi dengan baik. Kalau misal diibaratkan dia sebagai besi guys, maka baut-bautnya itu akan, atau persendian itu akan menjadi berkarat karena jarang digerakkan. Nah, seperti itulah guys. Kita sesuaikan juga dengan olahraga yang mana yang cocok buat umur kita guys ya. Jangan kita sudah umuran tapi terlalu memforsir dengan berolahraga, misalnya sepak bola yang larinya tidak henti, ataupun tenis lapangan ataupun bulu tangkis. Itu cocok buat anak-anak muda guys. Kalau kita sudah umuran, ya cukup olahraga seperti ini. Kalau tidak bisa di outdoor, kita main di indoor saja di dalam rumahnya. Buktinya guys, baru berapa menit kita juga sudah keringat. Belum tentu teman-teman yang sudah lari sekian kilo ataupun bersepeda sekian kilometer sudah berkeringat. Karena kenapa? Olahraga di luar itu terlalu banyak. Yang banyak beraktivitas itu adalah mata mata guys, ataupun terlalu banyak ngobrol sehingga tidak fokus di dalam olahraga untuk menghasilkan keringat guys. Oke guys, sudah basah guys dan badan terasa ringan. Mungkin sekian dulu di pagi hari ini. Kita jumpa di next video. Oh ya guys, kalau mau lebih lengkap dan ingin memberikan sebuah input ataupun masukan-masukan buat saya, silakan masuk di channel saya, namanya Sahabat Merauke. Silakan komen di sana ya guys ya. Yang belum subscribe silakan subscribe, like, ataupun mungkin mau di share, atau silakan berikan masukan-masukan kira-kira konten apa yang cocok buat saya kembangkan. Karena sampai saat ini
walaupun video saya sudah sekitar lebih 100 di sana, namun tidak ada konten yang berfokus. Konten mana yang saya fokus di sana, campur guys di sana. Silakan kunjungi ya di channel Sahabat Merauke. Silakan ketik di pencarian YouTube Sahabat Merauke, Anda akan mendapatkan channel saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.